Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran fisika kelas 12. Para siswa sekalian, banyak sekali fenomena kelistrikan dan kemagnetan yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tahukah kalian bahwa fenomena kemagnetan dapat menimbulkan fenomena kelistrikan dan sebaliknya, fenomena kelistrikan dapat menimbulkan fenomena kemagnetan. Fenomena alam yang menghubungkan antara fenomena kelistrikan dan kemagnetan adalah induksi elektromagnetik. Dalam video ini kita akan belajar bersama tentang induksi elektromagnetik dan penerapannya dalam kehidupan kita. Selamat mengikuti, simak videonya sampai selesai. Medan magnet dan induksi elektromagnetik. Sebuah magnet permanen dapat mempengaruhi magnet lain atau bahan-bahan magnet atau besi tanpa kontak secara fisik. Walau tidak disentuhkan, paku bisa tertarik menempel pada magnet seperti pada gambar berikut. Demikian pula, bola-bola besi ini tertarik oleh magnet dan menempel di kutub-kutubnya. Hal ini disebabkan karena magnet menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet adalah ruang di sekitar magnet yang jika di dalam ruangan tersebut diletakkan benda magnetik, maka benda tersebut akan mengalami gaya magnet. Salah satu bukti adanya medan magnet ini ditunjukkan fenomena terbentuknya pola-pola tertentu ketika serbuk besi ditaburkan di sekitar magnet. Mari kita amati gambar berikut. Magnet U ketika di sekitarnya diberi serbuk besi, maka serbuk besi ini akan menunjukkan pola-pola tertentu. Pada magnet batang, ketika di sekitarnya ditaburi serbuk besi, maka serbuk besi akan tertarik pada magnet dan menunjukkan pola tertentu. Medan magnet dinyatakan dengan garis medan magnet. Pola-pola yang dibentuk oleh serbuk besi ketika didekatkan pada magnet menunjukkan adanya garis medan magnet. Garis medan magnet tidak pernah saling berpotongan. Garis medan magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kerapatan garis medan menunjukkan kuat lemahnya medan magnet. Garis medan yang rapat menunjukkan kuat medannya besar. Sebaliknya, garis medan yang renggang menunjukkan kuat medannya lemah. Perhatikan dua magnet berikut, magnet A dan magnet B. Garis medan pada magnet A lebih rapat daripada garis medan pada magnet B. Sehingga magnet A memiliki kuat medan lebih besar daripada magnet B. Perhatikan garis medan yang ditimbulkan oleh kutub batang. Garis medan di kutub magnet lebih rapat daripada di samping magnet. Hal ini menunjukkan bahwa medan magnet di kutub lebih kuat dibandingkan di sekitar batang magnet. Sumber medan magnet tidak hanya berasal dari magnet permanen, akan tetapi dapat berasal dari elektromagnetik, yaitu magnet yang dihasilkan oleh arus listrik atau muatan-muatan listrik yang bergerak. Hans Christian Ørsted, seorang fisikawan Denmark, menemukan fenomena munculnya medan magnet di sekitar kawat berarus ini. Ørsted melakukan eksperimen
dengan mendekatkan kawat penghantar pada jarum kompas. Untuk dapat membuktikan pendapat Koster, kita bisa melakukan langkah berikut. Langkah pertama, kawat penghantar tidak dialiri arus didekatkan pada jarum kompas, maka jarum kompas tidak menyimpang. Langkah kedua, kawat penghantar dialiri arus listrik dari atas ke bawah dengan cara menghubungkan kawat penghantar dengan batu baterai. Kawat penghubung didekatkan pada jarum kompas, maka jarum kompas menyimpang ke kanan. Langkah ketiga, kawat penghantar dialiri arus listrik dari bawah ke atas. Didekatkan pada jarum kompas, maka jarum kompas menyimpang ke kiri. Dari tiga langkah tersebut, kita dapat menyimpulkan menyimpangnya jarum kompas disebabkan oleh terdapatnya medan magnet yang mempengaruhi jarum kompas. Medan magnet itu muncul ketika kawat dialiri arus listrik. Pada saat kawat tidak dialiri arus listrik, tidak muncul medan magnet, sehingga jarum kompas tetap diam. Medan magnet yang muncul karena aliran arus listrik disebut elektromagnetik. Seperti halnya medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen, medan magnet yang dihasilkan oleh elektromagnetik juga mempunyai arah. Arah medan magnet mengikuti aturan tangan kanan. Misalkan ada sebuah penghantar dialiri arus I, arahnya ke atas. Kepalkan tangan kalian sehingga arah ibu jari searah dengan arah arus, yaitu ke atas. Ibu jari menyatakan arah arus I dan keempat jari lainnya menyatakan arah kuat medan magnet atau induksi magnet B. Coba perhatikan kawat berarus berikut. Kawat berarus I dialiri arus listrik. Ada titik P di sebelah kiri kawat dan titik G di sebelah kanan kawat. Kemanakah arah induksi magnet di titik P? Kemana pula arah induksi magnet di titik G? Mari kita tentukan arah induksi magnet B dengan aturan tangan kanan. Kepalkan tanganmu, arahkan ibu jari searah dengan arus. Ingat, arah ibu jari ke atas sama dengan arah arusnya. Arah empat jari yang lain menunjukkan arah B atau kuat medan. Di kanan kawat, arah B masuk bidang. Di kiri kawat, arah B keluar bidang. B, arah induksi magnet atau medan magnet yang keluar bidang, digambarkan dengan sebuah titik atau dots. Sementara, jika kuat medan itu memasuki bidang, maka digambarkan dengan cross atau tanda silang. Jika arah arus ke kiri seperti gambar di atas, kemanakah arah induksi magnet di R dan S? Sesuai kaidah tangan kanan, maka arah induksi magnet B di titik R adalah keluar bidang, dan di titik S masuk bidang. Pada titik R diwakili dengan
gambar dots atau lingkaran. Sementara pada titik S di mana B adalah masuk bidang digambarkan dengan cross. Arah medan magnet atau arah induksi magnet dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan. Bagaimana cara kita menentukan besar induksi magnetnya? Ampere dan Pierre-Safat melakukan sejumlah eksperimen hingga menemukan formulasi untuk menghitung besar induksi magnet atau besar kuat medan magnet di sekitar kawat berarus. Ilmuwan Prancis bernama André-Marie Ampère mula-mula mengemukakan keterkaitan umum antara arus listrik yang mengalir melalui konduktor berbentuk apapun dengan medan magnet yang dihasilkan di sekitarnya. Perhatikan gambar berikut. Ampère menyatakan bahwa kuat medan listrik dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Integral B dl sama dengan integral tertutup B dl cosinus theta sama dengan mu 0 kali I, di mana B adalah induksi magnet dengan satuan Tesla atau Weber per meter kuadrat, dl adalah elemen panjang lintasan tertutup dengan satuan meter, theta adalah sudut antara B dengan dl, mu 0 adalah permeabilitas vakum yang besarnya sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla per meter ampere. Sedangkan I adalah kuat arus dalam satuan ampere. Dalam bentuk lain, hukum Ampere dapat dinyatakan dengan sigma B kali delta L cosinus theta sama dengan mu 0I. Menyempurnakan penyelidikan yang dilakukan Ampère, Pierre-Safat membuat formulasi berdasarkan eksperimennya untuk menentukan besar kuat medan listrik di sekitar kawat penghantar berarus, di mana dia menyatakan besarnya kuat medan di sekitar kawat berarus adalah dB sama dengan mu 0I per 4pi kali sin theta per R kuadrat dl. Untuk menentukan besar kuat medan magnet di suatu titik di sekitar penghantar berarus, kita dapat mengintegralkan persamaan Pierre-Safat. Integral dB sama dengan mu 0I per 4pi integral sin theta per A kuadrat dl. Sehingga diperoleh B sama dengan mu 0I per 4A kali kosinus theta 1 dikurangi kosinus theta 2. Paduan hukum Ampère dan Pierre-Safat telah memberikan kontribusi dalam menentukan besarnya medan magnet pada berbagai situasi. Dengan persamaan Pierre-Safat, kita dapat mencari besar induksi magnet atau kuat medan magnet di sekitar kawat panjang lurus berarus, di sekitar kawat melingkar berarus, pada solenoida, dan pada toroida. Induksi magnet di sekitar kawat lurus. Jika ada kawat penghantar lurus yang panjang sekali dialiri arus listrik, maka di sekitarnya akan muncul medan magnet. Penghantar I dialiri arus akan memunculkan medan magnet sesuai aturan tangan kanan. Kita akan mencari kuat medan di titik B yang berjarak A dari kawat penghantar. Untuk kawat yang panjang sekali, kita bisa menganggap
θ1 sama dengan 0 derajat dan θ2 sama dengan 180 derajat. Sehingga persamaan filsafat bisa kita tuliskan menjadi B sama dengan μ0i per 4 pi kali kosinus θ1 dikurangi kosinus θ2 sama dengan μ0i per 4 pi kali kosinus 0 derajat dikurangi kosinus 180 derajat. Kosinus 0 sama dengan 1. Kosinus 180 derajat sama dengan minus 1. Sehingga bisa kita tuliskan kembali persamaannya menjadi μ0i per 4 pi kali 1 min 1. 1 dikurangi min 1 sama dengan 1 tambah 1. Sehingga bisa kita tuliskan persamaannya menjadi μ0i per 4 pi kali 2. Kita bisa menyederhanakan kembali persamaan ini sehingga hasilnya kuat medan di titik P adalah μ0i per 2 pi. Seutas kawat dialiri arus listrik sebesar 2 ampere seperti pada gambar. Kawat penghantar I di sebelah kanan ada titik P berjarak 3 cm dan di sebelah kiri ada titik Q berjarak 2 cm. Kita diminta menentukan besar dan arah induksi magnet di titik P dan besar dan arah induksi magnet di titik Q. Dari sini kita bisa menentukan terlebih dahulu jarak antara kawat terhadap titik P yaitu AP sama dengan 3 cm kita jadikan dalam bentuk meter yaitu 3 kali 10 pangkat min 2. Jarak kawat menuju titik Q adalah 2 cm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Besar dan arah induksi magnet di titik P bisa ditentukan dengan persamaan BP sama dengan μ0 kali I dibagi 2 pi kali A. Kita masukkan nilainya, B di titik P sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 1,5 dibagi 2 pi kali 3 kali 10 pangkat min 2. Setelah kita sederhanakan hasilnya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Adapun arah induksi magnet di titik P kita tentukan dengan aturan tangan kanan. Arah ibu jari ke atas sesuai dengan arah arus, arah keempat jari yang lainnya adalah arah kuat medan. Sehingga kita peroleh arah B di titik P adalah masuk bidang gambar. Besar dan arah induksi magnet di titik Q adalah BQ sama dengan μ0i per 2 pi A. B di titik Q sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan 1,5 dibagi 2 pi kali 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Sesuai dengan arah tangan kanan, arah B di titik Q adalah keluar bidang gambar. Berikutnya, bagaimana cara menentukan besar induksi magnet pada satu titik yang dipengaruhi oleh lebih dari satu kawat penghantar? Misalkan, sebuah titik berada di antara dua kawat bermuatan seperti gambar berikut. Titik A di antara dua kawat penghantar yang dialiri arus listrik arahnya ke atas, masing-masing 2 ampere. Titik A berjarak 1 cm dari kawat penghantar sebelah kanan dan 2 cm dari kawat penghantar sebelah kiri. Kita diminta menentukan induksi magnet di titik A. Induksi magnet di titik A dipengaruhi oleh dua kawat penghantar 1 dan 2.
Sesuai kaidah tangan kanan, kawat penghantar 1 mengakibatkan munculnya induksi magnet B1 di titik A berarah masuk. Sedangkan kawat penghantar 2 mengakibatkan munculnya induksi magnet B2 di titik A berarah keluar. Induksi magnet di titik A adalah resultan vektor dari induksi magnet di titik A, B1, dan B2. B1 arahnya masuk, kita tandai sebagai positif, dan B2 arahnya keluar, kita tandai sebagai vektor negatif. Sehingga B di titik A sama dengan B1 dikurang B2. Berikutnya, kita akan menghitung B1, kuat medan magnet di titik A karena kawat 1, dan B2, kuat medan magnet di titik A karena kawat berarus 2. Besarnya B1 sama dengan mu0 kali I dibagi 2pi kali A1. mu0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 2, kemudian A1-nya adalah 2 cm dijadikan meter, yaitu 2 kali 10 pangkat min 2. Kita tuliskan B1 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 dibagi 2pi kali 2 kali 10 pangkat min 2. Bisa kita sederhanakan, hasilnya tinggal 2 Tesla. B2 sama dengan mu0 kali I dibagi 2pi kali A2. Kita masukkan nilainya. B2 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 dibagi 2pi kali 1 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 4 Tesla. B atau kuat medan di titik A adalah B1 dikurangi B2. B di titik A sama dengan 2 Tesla dikurangi 4 Tesla sama dengan min 2 Tesla. Besar induksi magnet di titik A adalah 2 Tesla dengan arah keluar bidang. Induksi magnet pada kawat melingkar. Perhatikan gambar berikut. Sebuah kawat melingkar berarus dialiri arus listrik memiliki jari-jari sebesar A. Ada sebuah titik sejauh OX dari pusat lingkaran. Besarnya induksi magnet di pusat kawat melingkar adalah B sama dengan mu0 I per 2 kali A. Adapun induksi magnet di titik X adalah B sama dengan mu0 I per 2A kali sin pangkat 3 theta atau mu0 I per 2A kali sin theta pangkat 3. Dari gambar ini kita bisa menentukan besar sin theta, yaitu panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring sama dengan A per R. Kita boleh menggunakan persamaan ini untuk dimasukkan dalam persamaan B, di mana B adalah induksi magnet dengan satuan Tesla atau Weber per meter kuadrat, A adalah jari-jari kawat satuannya meter, mu0 permeabilitas vakum yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla per meter ampere, dan I adalah kuat arus. Dua persamaan ini berlaku untuk satu lingkaran penuh. Catatan, jika bukan merupakan lingkaran penuh, misalnya setengah lingkaran saja, maka kita tinggal mengalihkan persamaan ini dengan setengah untuk menentukan besarnya kuat medan. Misalkan kawat setengah lingkaran dialiri arus sebesar 4 ampere seperti gambar. Jika jari-jari kawat adalah 40 cm, tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P.
kuat medan di pusat setengah lingkaran adalah B sama dengan setengah kali mu 0I per 2A. Kita masukkan nilainya. B sama dengan setengah kali 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan kuat arus 4 ampere dibagi 2 kali 40 kali 10 pangkat min 2. Kita bisa sederhanakan bilangan ini, sehingga hasilnya adalah pi kali 10 pangkat min 6 Tesla. Tentukanlah besar kuat medan magnet di titik P yang berada pada poros suatu penghantar melingkar pada jarak 8 cm jika kuat arus yang mengalir pada kawat adalah 2 ampere. Perhatikan gambar ini. Panjang sisi miring 10 cm, panjang sisi samping 8 cm, maka kita bisa mencari panjang vertikal besarnya adalah 6 cm. Kita menggunakan triple Pythagoras. Berikutnya, kita bisa menentukan sinus theta sama dengan panjang sisi depan dibagi panjang sisi miring, yaitu 6/10 sama dengan 0,6. Kuat medan di titik P adalah B sama dengan mu 0I per 2A kali sin pangkat 3 theta. Mu 0I adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I kuat arusnya sama dengan 2, A-nya adalah 6 cm dijadikan meter, yaitu 6 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 kali sinus theta 0,6. Sinus pangkat 3 theta adalah 0,6 pangkat 3 dibagi 2 kali A-nya 6 kali 10 pangkat min 2. Kita bisa menyederhanakan bilangan ini. 6 dengan 0,6, di sini hasilnya 0,1, kemudian 2 dengan 2, 1, sehingga tinggal 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan 0,1 kali 0,36 dibagi 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 0,114pi kali 10 pangkat min 5, atau sama dengan 1,44pi kali 10 pangkat min 6. Induksi magnet pada solenoida. Solenoid adalah kumparan kawat dengan jumlah yang banyak. Gambar solenoid ada di sebelah kiri. Besarnya induksi magnet di pusat solenoida adalah B sama dengan mu 0 kali I kali N dibagi dengan L. Sedangkan besar induksi magnet di ujung solenoida adalah B sama dengan mu 0 kali I kali N dibagi 2L, di mana B adalah induksi magnet dengan satuan Tesla atau Weber per meter persegi, mu 0 adalah permeabilitas vakum, I adalah kuat arus dalam satuan ampere, N jumlah lilitan, dan L panjang solenoida dalam satuan meter. Sebuah solenoida yang panjangnya 25 cm mempunyai jari-jari 1 cm. Jumlah lilitan dalam solenoid 75. Bila solenoid dialiri arus 2 ampere, hitung kuat medan magnet di A. pusat solenoid, B. ujung solenoid. Kuat medan di titik pusat solenoid besarnya adalah B mu 0 I N per L. Mu 0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I kuat arus 2 ampere,
N jumlah lilitan 75 dan L adalah panjang selenoid, yaitu 25 cm dijadikan meter, 25 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita tuliskan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 kali 75 dibagi 25 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan 75 dengan 25 bisa disederhanakan, sehingga tinggal 4pi kali 2 kali 3 kali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2, yaitu 24pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kuat medan di ujung solenoida besarnya setengah dari kuat medan di pusat solenoid. B sama dengan μ0I kali N dibagi 2L. Nilainya adalah separuh dari 24pi kali 10 pangkat min 5 Tesla, yaitu 12pi kali 10. Induksi magnet pada toroida. Toroida adalah solenoida yang dibuat melingkar seperti kue donat. Gambar toroida ada di sebelah kiri. Induksi magnet di pusat toroida besarnya adalah B sama dengan μ0I per 2πr, di mana P adalah induksi magnet dalam satuan Tesla atau Weber per meter kuadrat, μ0 permeabilitas vakum sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla per meter ampere, dan I kuat arus dalam satuan ampere, R adalah jari-jari toroida. Mari kita selesaikan soal berikut. Sebuah toroida berjari-jari 10 cm. Jumlah lilitan pada toroida 60. Hitunglah berapa kuat medan magnet pada sumbu toroida jika arus yang melalui toroida adalah 2 ampere. Kita ketahui besarnya μ0 adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 Tesla per meter ampere. Kuat arus dalam permasalahan ini adalah 2 ampere. Jumlah lilitan 60 dan jari-jari toroida adalah 10 cm dijadikan meter sama dengan 0,1 meter. Kuat medan pada sumbu toroida besarnya B sama dengan μ0 kali I kali N dibagi 2πa, sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 kali 60 dibagi 2pi kali 0,1. Kita bisa menyederhanakan antara 2 dan 2pi, sehingga tinggal 4 kali 60 kali 10 pangkat min 7 dibagi 0,1. Hasilnya adalah 24 kali 10 pangkat min 5 Tesla atau 2,4 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Demikian materi tentang induksi elektromagnetik. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.